Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang akan bahas mengenai ketenaga kerjaan. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Ketenaga kerjaan. Pada kali ini materi yang akan saya bahas yaitu tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu segala hal yang ada kaitannya dengan tenaga kerja, baik itu sebelum dia bekerja, selama dia bekerja, maupun sesudah masa bekerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan atau menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Kalau dilihat dari usia, ini boleh dikatakan tenaga kerja ini adalah penduduk yang berusia produktif, yaitu yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang di bawah 15 tahun maupun di atas 64 tahun dikatakan bukan tenaga kerja. Oke, seandainya misalkan ditemukan di kehidupan nyata ada orang atau anak yang kurang dari 15 tahun masih bekerja, atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh masih bekerja, itu karena tuntutan kehidupan aja. Angkatan kerja, penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan, karena dia memang butuh istilahnya. Sedangkan bukan angkatan kerja, yaitu dia itu penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Yang tidak bekerja yaitu ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar dan mahasiswa. Kan mereka memang tidak bekerja, karena dia kalau yang pelajar karena lagi belajar, mahasiswa juga lagi kuliah, ibu rumah tangga memang dia nggak bekerja, dia mengurus rumah tangganya, pensiun dia sudah selesai. Kesempatan kerja yaitu tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan. Nah, dengan adanya kesempatan kerja ini biasanya ada peluang berapa angkatan kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Tingkat partisipasi angkatan kerja, rumusnya untuk menghitung yaitu angkatan kerja dibagi usia kerja. Contohnya, di dalam suatu perekonomian tergolong sebagai penduduk usia kerja sebesar 14.900.000 orang, tetapi hanya 9.125.000 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Berapakah data di atas? Maka TPAK-nya adalah angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikalikan 100%. Ini ya, tinggal dimasukkan angkatan kerjanya 9.125.000 dibagi 14.900.000 dikalikan 100% diperoleh sebesar 61,24%. Artinya partisipasi angkatan kerja sebesar 61,24%. Jenis tenaga kerja ini banyak macamnya ya. Berdasarkan kualitas atau kemampuannya, tenaga kerja terdidik. Biasanya dia butuh pengetahuan, dia butuh pendidikan di forum formal. Contohnya di sini sudah jelas ada guru, ada dokter, dia harus kuliah dulu untuk memperoleh titel ini. Sedangkan tenaga kerja terlatih, orang ini tidak harus kuliah, tidak duduk kuliah belajar di
formal, pendidikan formal, tapi dia ada pelatihan lah di sini. Ada pelatihan, misalnya orang yang biar paham tentang tukang jahit, dia dilatih menjadi tukang jahit. Kalau tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan, dia hanya belajar aja di lapangan, mengikuti aja yang ada seperti apa, misalnya tukang parkir caranya seperti apa, kuli banggul itu seperti apa, hanya melihat saja. Terus tenaga kerja berdasarkan sifat. Tenaga kerja rohani, dia lebih dibutuhkan karena otaknya, hanya duduk saja, tidak perlu fisiknya. Misalnya dia kerjanya sebagai di perkantoran. Sedangkan tenaga kerja jasmani ini lebih menuntut kepada kekuatan fisik. Contohnya di sini ada buruh, ya. Terus tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Tenaga kerja langsung yaitu mereka yang terlibat dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu hanya dia tidak terlibat langsung, hanya mengawasin saja, atau direktur pemimpinnya. Tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Tenaga kerja lapangan, dia langsung ke tempat TKP-nya. Jadi di bagian pemasaran yang menjual produk yang dihasilkan. Tenaga kerja pabrik, dia yang membuat produknya. Tenaga kerja kantor, dia yang bagian mengadministrasikannya. Mengadministrasikan ini ada kaitannya dengan surat menyurat. Kalau keuangan ini ada kaitannya dengan keuangan. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.